Dan ini tidak sedikit, tidak sebentar, lamanya sampai 3 tahun, gitu ya. Nah, tetapi tidak ada satupun yang murtad gara-gara apa? Gara-gara disiksa. Nah, berarti kan ini menunjukkan kuatnya keimanan mereka. Nah, kuatnya keimanan mereka, para ahli tafsir, para ahli sejarah itu kenapa? Karena mereka sudah digodok. Ini kan tahun ke-7 ya. Berarti sudah digodok 7 tahun sebelumnya dengan apa? Dengan sholat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Kitabil Aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyatal hasanata tamhuha wa khalliqin nasa bi khuluqil hasanin. Para ikhwan fillah arsyadani wa arsadakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama untuk membaca Al-Quran dan setelahnya saling nasihat menasehati dalam upaya untuk senantiasa bisa berubah. Atau selawat serta salam semoga tetap tercurah pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabatnya, serta umatnya hingga akhir zaman. Untuk pada pagi hari ini saya ingin berwasiat pada ataupun berpesan pada diri saya pribadi dan kepada teman-teman semua untuk senantiasa berusaha sekuat tenaga, sekemampuan kita untuk senantiasa belajar, gitu ya. Jadi kata belajar ini adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, namun belajarnya ini adalah belajar dengan nama Allah Subhanahu wa taala atau belajar dalam rangka kita lebih meyakini keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya salah satu yang tidak boleh diabaikan gitu ya adalah masalah sejarah, gitu ya. Masalah sejarah. Karena apa? Karena Al-Quran itu menurut para peneliti gitu ya, saya juga tidak pernah meneliti sendiri, tapi saya secara sendiri, secara pribadi meyakini penelitian itu, bahwasanya Al-Quran ini terbagi menjadi 3 bagian ya. Satu bagian tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu bagian tentang hukum fikih ataupun syariat halal haram ya, ataupun hukum muamalah. Yang sepertiga ini adalah sejarah, gitu ya. Dari Al-Quran itu yang 30 juz itu sepertiganya itu adalah menceritakan tentang sejarah atau menceritakan tentang kaum-kaum sebelumnya, gitu ya, sebelumnya. Jadi, terus selanjutnya bahwasanya sejarah itu membuktikan, memberitahukan kepada kita bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
ketika awal-awal dakwah gitu ya, awal-awal diutus menjadi nabi, maka beliau ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan sholat malam gitu ya. Sholat malam. Jadi sholat yang pertama kali diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disyariatkan kepada kita selaku kaum muslimin, yang diawali dulu oleh para sahabat, yaitu sholat malam. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mewajibkan kepada para sahabatnya, kepada para umatnya untuk melaksanakan sholat malam terlebih dahulu gitu ya. Bahkan sholat 5 waktu itu diwahyukan 10 tahun kemudian gitu ya, yaitu pada saat Rasulullah SAW itu Isra dan Mi'raj, yaitu Isra dan Mi'raj itu tahun ke-10 Hijriah ya, ke-10 kenabian gitu ya, ke-10 kenabian. Jadi 10 Rasulullah sudah diutus menjadi 10 tahun, baru diperintahkan sholat 5 waktu gitu ya. Nah, tentu Allah Subhanahu wa taala menurunkan sholat malam terlebih dahulu sebelum sholat 5 waktu ini, pasti Allah Subhanahu wa taala ini mengandung maksud gitu ya, mengandung maksud. Salah satu hikmah yang bisa kita ambil, ternyata di awal-awal dakwah Rasulullah SAW itu belum banyak penolakan ya. Karena apa? Karena Rasulullah SAW itu dakwah secara sembunyi-sembunyi, datang ketemu satu orang didakwai gitu ya. Saya adalah seorang Rasul, saya membawa agama baru, keyakinannya begini, saya membawa wahyu yaitu Al-Quran, bunyinya begini, masuk satu, nanti datangi lagi, didakwahi lagi, ada yang mau masuk, ada yang belum, nah gitu. Begitu sampai berumur 3 tahun gitu ya, 3 tahun. Nah, baru setelah 3 tahun itu Rasulullah SAW diperintahkan untuk dakwah secara secara jahar. Jadi kalau yang 3 tahun pertama ini secara sir. Di 3 tahun pertama ini dapat sekitar 40 orang gitu ya, 40 orang. Jadi sudah agak banyak. Terus setelah 3 tahun Rasulullah SAW memerintahkan untuk dakwah secara jahar atau secara terang-terangan, dengan momen dimasuknya Umar bin Khattab gitu ya. Nah, setelah itu Rasulullah lalu datang ke kabilah, ke Masjidil Haram gitu ya, dakwah gitu, ke pasar atau kemana, ke Ka'bah, datang ke kabilah ini, ataupun dipanggil gitu ya, yang nanti menjadi sebab turunnya surat Al-Lahab itu kan, tadinya kan datang gitu. Wahai orang-orang Quraisy gitu ya, bagaimana pendapat kalian jika saya menyampaikan gitu ya, menyampaikan bahwasanya di balik gunung ini ada pasukan yang akan menyerang kalian gitu. Maka orang-orang itu pada percaya dengan mengatakan, wahai Al-Amin gitu ya, wahai Muhammad, saya tidak pernah mendapatimu menjadi orang yang berbohong gitu. Kalau begitu, kalau kalian membenarkan apa yang saya sampaikan, bahwasanya saya adalah seorang utusan dari Allah, saya seorang Rasul, saya membawa wahyu Al-Quran, membawa agama Islam, maka masuklah kalian kepada Islam. Nah, setelah itu malah didustakan oleh Abu Lahab. Maka Abu Lahab diproklamirkan bahwasanya Abu Lahab menjadi salah satu penghuni neraka dan juga diikuti oleh istrinya gitu ya. Setelah itu banyak sekali banyak sekali yang sudah ketahuan masuk Islam dibunuh gitu ya, yang sudah disiksa kayak gitu ya. Banyaklah kisah-kisahnya, sampai keluarga Yasir itu bapak ibunya meninggal gitu ya. Yasir pun akhirnya karena siksaan yang luar biasa, akhirnya dia mengatakan kalimat-kalimat kekufuran, yaitu kalimat-kalimat bahwasanya dia itu mereka ini menyampaikan
beriman kepada Lata dan Uzza. Tapi nanti setelah sadar dia menangis di hadapan Rasulullah SAW, dan Rasulullah mengatakan dia masih termasuk orang yang beriman karena dia mengatakan kalimat kekufuran karena siksaan yang luar biasa di luar batas kemampuannya. Terus selanjutnya juga kisahnya Bilal gitu ya, dan itu tidak hanya 1-2 orang yang mati, itu ya banyak gitu ya. Nah, tapi tidak ada salah satu pun di antara mereka itu yang murtad karena apa? Karena siksaan gitu. Puncaknya itu kan diisolir itu ya, orang Islam itu, semua orang Islam diisolir, dimasukkan ke dalam lembah gitu ya, yang itu diboikot, tidak boleh beli sembako atau tidak boleh beli bahan makanan kepada orang selain Islam, dan orang yang selain Islam pun tidak boleh masuk, tidak boleh ngasih, tidak boleh jual, bahkan tidak boleh mengadakan pernikahan. Yang sudah lamar-lamaran itu ya otomatis dibatalkan. Dan ini tidak sedikit, tidak sebentar, gitu ya, lamanya sampai 3 tahun, gitu ya. Nah, tetapi tidak ada satupun yang murtad gara-gara apa? Gara-gara disiksa. Nah, berarti kan ini menunjukkan kuatnya keimanan mereka. Nah, kuatnya keimanan mereka, para ahli tafsir, para ahli sejarah itu kenapa? Karena mereka sudah digodok. Ini kan tahun ke-7 ya. Berarti sudah digodok 7 tahun sebelumnya dengan apa? Dengan sholat malam. Nah, gitu ya, dengan sholat malam. Jadi hikmah yang bisa kita ambil tentang diwajibkannya sholat malam ini adalah menguatkan keimanan kita, menguatkan keyakinan kita, menguatkan jiwa kita. Jadi tidak mudah goyah dengan cobaan, gitu ya. Maka hari ini, gitu ya, hari ini banyak kaum muslimin, banyak aktivis berguguran itu bisa jadi sebabnya adalah karena beberapa tahun ke belakang mereka semangat untuk sholat malamnya itu berkurang, gitu. Jadi mereka ya hanya melaksanakan yang wajib saja, sholat 5 waktu yang wajib, sesekali jamaah, gitu ya. Tapi tidak memberikan perhatian khusus ya terhadap amalan sholat malam ini, ya. Jadi kita mungkin hari ini juga bisa mengintrospeksi diri kita masing-masing. Kalau saya sholat malamnya ini gimana ini, gitu ya, sering atau enggak, gitu ya. Nah, khawatirnya padahal ini sudah menjadi sunatullah atau mungkin hukum alam, gitu ya, sunatullah atau hukum alam, bahwasanya hidup itu ya pasti menghadapi rintangan-rintangan, menghadapi kesulitan-kesulitan. Maka dari itu untuk diri kita sendiri ya, karena apa? Karena ke depan itu pasti akan ada rintangan yang akan menghadapi kita, pasti akan ada ujian yang akan menerpa kita. Supaya kita bisa selamat menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus mempersiapkan diri apa? Dengan cara sholat malamnya dikerjakan, gitu ya, rutin gitu, yang khusyuk kayak gitu. Supaya apa? Supaya ke depan itu kita harinya itu ada harapan, gitu ya. Ada harapan ketika ujian datang menerpa kita, kita sudah punya pondasi keimanan, sudah punya pondasi kejiwaan yang kuat. Ya. Tetapi kalau hari ini kita malas sholat malam, gitu ya, pandangan kita ke depan itu nanti akan suram. Kenapa suram? Karena ujiannya pasti datang, gitu ya. Ujiannya pasti datang. Pondasi keimanan dan pondasi keyakinan, pondasi kejiwaan kita belum tentu kuat, gitu ya, belum tentu kuat. Maka orang-orang yang menjalani sholat malam itu akan lebih merasa percaya diri, akan lebih siap mental dalam menghadapi ujian-ujian kehidupan di masa yang akan datang. Yang namanya ujian itu tidak melulu berupa kesengsaraan ataupun kesulitan ataupun kesakitan, tapi yang namanya ujian itu ya kadang mengenakan, malah
hasil beberapa orang meneliti itu, orang itu lebih kuat menghadapi ujian kesengsaraan daripada ujian kesenangan, gitu ya. Dan contohnya banyak di kalangan para sahabat juga banyak. Ada sahabat yang kalau miskin itu sholat malam, terus sholat jamaah, terus dia minta didoakan kepada Rasulullah SAW, ya Allah, ya Rasulullah, doakan saya jadi orang kaya. Benar didoakan, akhirnya sampai dia jadi kaya. Akhirnya apa? Tidak mau sholat tahajud, tidak mau sholat jamaah, bahkan tidak mau sholat Jumat, ya, selesai sholatnya. Karena apa? Karena ujian kesenangan, gitu ya. Maka dari itu, ayo saya ngajak diri saya pribadi dan ngajak teman-teman semua, sempatkan untuk sholat malam. Ya, walaupun hanya 2 rakaat atau minimal lah 1 rakaat sholat witir. Tetapi kita sengaja bangun malam, sholat, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dari 1 rakaat nanti jadi tambah 2 rakaat, jadi 2 rakaat tambah 3 rakaat, jadi 3 rakaat tambah 5 rakaat ataupun seterusnya. Kita bisa membiasakan diri sholat malam. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.